bisa kembali ya. Dalam video ini Ustazah mau share terkait tema kita yang kedua, yakni perencanaan karir di masa depan. Nah, mungkin antum sedikit bertanya, kenapa Ustazah kok udah cepat langsung membahas tentang karir? Ya, di bimbingan konseling itu salah satunya ada bimbingan belajar, sosial, kemudian yang terakhir ada karir. Nah, di karir ini kita harus merencanakannya meskipun antum sekarang masih kelas 3 SMP. Tujuan dari Ustazah menyampaikan ini adalah agar antum dapat memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Oke, terkait persepsi, ini pernah Ustazah sampaikan, gambar apa yang Anda ketahui? Itu banyak-banyak ya. Kemudian nah kita lanjut. Persepsi. Mengingat betapa pentingnya karir dalam menentukan kebahagiaan hidup kita, maka menjadi penting bagi kita untuk merancang karir kita supaya karir kita bisa menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Karir juga bisa memenuhi kebutuhan seseorang untuk mengaktualisasikan diri. Dalam karirnya, orang bisa mengaktualisasikan kemampuannya, aspirasinya, ide-ide, dan demikian maka orang akan mencapai masa depan yang lebih baik, lebih bahagia, serta sejahtera. Jadi penting ya dalam mengembangkan karir ini. Karir ini bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi bagaimana rancangan kita terkait apa yang akan kita lakukan di masa depan, apa target kita, dan sebagainya. Next, apa itu karir? Karir itu merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan. Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Karir menunjukkan perkembangan para karyawan secara individual dalam suatu jenjang atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerjanya. Atau dalam bahasa lain, karir juga suatu arah umum yang dipilih seseorang untuk mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Kalau ini identik dengan pekerjaan atau organisasi. Nah, 3 pengertian karir yang berbeda. Yang pertama, karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa kerjanya. Yang kedua, karir juga sebagai petunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Yang ketiga, karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas karena setiap orang mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti setiap orang pasti mempunyai karir. Nah, perencanaan karir. Suatu perencanaan tentang kemungkinan bagi seorang karyawan dan anggota suatu organisasi sebagai individu untuk meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai persyaratannya. Yang kedua, perencanaan karir itu tidak harus dikonsentrasikan hanya pada peluang kenaikan jabatan. Jika memang pada lingkungan kerja saat ini peluang tersebut sangat terbatas. Nah, alasan mengadakan perencana karir. Jadi kita itu harus merencanakan karir itu kenapa sih? Yang pertama, perencanaan karir merupakan fungsi kepegawaian yang relatif baru, program yang masih jarang, kecuali organisasi yang besar atau maju. Jadi banyak calon pegawai khususnya yang berpendidikan tinggi menginginkan suatu karir bukan hanya suatu jabatan saja. Yang kedua, alasannya karakteristik atau kriteria pengelolaan karir dirancang berdasarkan pengembangan struktur organisasi. Sebab jalur karir ditentukan berdasarkan rentang struktur organisasi. Yang ketiga, persyaratan untuk duduk pada posisi tertentu sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh karyawannya. Nah, mengapa perencanaan karir itu penting? Yang pertama, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang. Yang kedua, perencanaan itu mencapai sesuatu yang berharga. Yang ketiga, untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Manfaatnya dari perencanaan karir adalah kalau di dalam pekerjaan, kita dapat mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. Yang kedua, kita dapat menurunkan perputaran karyawan.
Kemudian mengungkap potensi karyawan, mendorong pertumbuhan, memuaskan kebutuhan karyawan, dan pelaksanaan rencana kegiatan yang disetujui. Nah, keberhasilan karir yang kita peroleh itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama tentunya pendidikan formal dan informal. Jadi pendidikan itu bisa membuat kita menjadi naik pangkat, naik jabatan jika suatu saat nanti. Jadi untuk antum silakan rencanakan karir dengan sekolah yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pengalaman kerja dan keterampilan. Yang ketiga, sikap atasan. Yang keempat, prestasi dan produktivitas kerja. Yang terakhir, bobot pekerjaan dan lowongan jabatan. Manfaat perencanaannya. Yang pertama itu adalah mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan perputaran karyawan. Ini tadi sudah ya. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah mengembangkan rencana karir. Pikirkan dulu apa langkah-langkah yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Jadi kita buat skala prioritas. Yang kedua, kita tinjau dulu bakat dan kemampuan kita sebenarnya apa sih. Jangan kita menuliskan keinginan yang tinggi tapi kemampuan kita tidak tercapai. Yang ketiga, coba mencari tahu jenis pekerjaan atau bakat yang kita miliki seperti apa. Misalnya melalui tes psikologi, melalui minat bakat, tes minat bakat, dan sebagainya. Yang terakhir, bandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki sesuai dengan karir yang kita pilih. Yang kelima, kembangkanlah tujuan karir. Nah, jadi kalau kita udah punya karir, perencanaan yang bagus, kita harus kembangkan. Yang keenam, jika sudah bagus, kita ikuti pendidikan dan pelatihan. Jadi kita jangan menjadi orang yang sombong. Karena kita punya bakat, jadi kita sombong dengan apa yang kita miliki tanpa mau belajar lagi. Yang ketujuh, hal yang penting tidak boleh dilewatkan adalah keuangan. Ini adalah sumber dari untuk mewujudkan karir kita. Meskipun tidak 100% uang itu sebagai alasan karir kita semakin bagus. Yang terakhir, cobalah minta nasihat berdasarkan pilihan karir yang kita punya. Oke, ini rumus memilih karir ya. Mungkin itu saja dari Ustazah. Ini perencanaan karir di masa depan. Sekian dari Ustazah, coba antum renungi karena ada pertanyaan dari Ustazah dan persiapkan diri untuk minggu depan terkait penyusunan karir. Oke Ananda, syukron.